Perkenalkan, saya Riani dengan akhiran NIM 89. Saya Rizkawati dengan NIM akhiran 91. Saya Rizka Amalia Dwi Kartika dengan NIM akhiran 92. Saya Rulizatul Isla dengan NIM akhiran 93. Saya Sarila Sepa Sutadi dengan NIM akhiran 94. Adapun UMKM yang kami kunjungi yaitu Dapur Aisyah yang berlokasi di Pagutan, Mataram. Berikut video dokumenter kami hasil dari kunjungan IKM Dapur Aisyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudara semua, kami sekarang berkunjung ke salah satu UMKM yang berada di Pagutan Permai, yaitu Dapur Aisyah. Kami sekarang bersama dengan ownernya, yaitu dengan Ibu Nana. Kami sekarang akan melangsungkan wawancara bersama Ibu. Oke, Bu, sebelumnya perkenalkan saya Rizka. Baik, pertanyaannya itu bagaimana tata letak perusahaan ini, Bu, secara umum? Layoutnya, oke. Jadi layout Dapur Aisyah ini, layoutnya itu ini sesuai standar BPOM, bahwa di sini harus ada ruang untuk showroomnya, untuk ruang pajang. Jadi orang datang, orang tidak langsung masuk ke ruang produksi, karena masuk ke ruang produksi itu kan sangat berbahaya ya, maksudnya bagi kalau kita owner kan tahu siapa-siapa yang bisa masuk sampai ke dalam, karena ruang produksi itu kita butuh sterilisasi ya, soalnya berkaitan langsung. Jadi di mana terpisah antara showroom dengan showroom produk, dengan ini ruang produksi, dengan ruang kemasan. Jadi udah terpisah. Jadi Selanjutnya yaitu tentang sumber daya manusianya. Bagaimana biasanya proses penerimaan karyawan baru dilakukan di Dapur Aisyah? Terus apa ada cara atau metode khusus yang Ibu gunakan dalam proses rekrutmen? Jadi awal-awal saya ngerekrut karyawan itu waktu dulu gitu, waktu kita belum belajar masih kita rekrut yang maksudnya yang mau-mau aja gitu. Namun belakangan ternyata begitu standar kita sudah punya SOP dalam produksi, kita sudah punya SOP bagaimana dalam menata ruang segala macam gitu. Ternyata akhirnya kita punya kategori untuk karyawan yang akan diterima di Dapur Aisyah. Jadi proses rekrutmennya itu biasanya saya akan sampaikan, kan ada di sini namanya ada grup lowongan pekerjaan Mataram gitu. Di situ akan saya sampaikan kita butuhkan, karena kita di bakery dan catering, berarti yang paling utama minimal dia punya latar belakang bakery dan catering. Supaya apa? Supaya pada saat dia masuk kita mengajari itu sudah tidak susah gitu. Terus kalau misalnya sudah ada yang merespon data yang saya taruh di platform itu, misalnya saya butuhkan tenaga admin atau content creator untuk Dapur Aisyah gitu dengan syarat ABCDEFG. Ternyata dia melihat, dia baca, oh ini kayaknya saya bisa ya untuk mengisi posisi itu ya, dia akan kemudian menghubungi kan, dan saya akan meminta untuk ngirimin CV, kita akan cek gitu ya. Nah setelah itu ya kita janji untuk datang untuk wawancara. Nah di sesi wawancara itulah ya akhirnya semua yang dia berhak untuk nanya apapun, dia berhak untuk tahu apapun. Kemudian kalau misalnya dia tahu rules dan SOP seperti apa, ya dia cocok, biasanya terima gitu. Berarti nggak ada kayak merekrut keluarga di posisi tertentu gitu? Oh no. Cuman memang ada anak saya, dia memang ada di balik layar, dia sebagai CMO-nya, jadi kayak chief manager dia CEO-nya kayaknya. Kalau saya kan founder ya, CEO plus merangkap CMO-nya. Cuman itu di balik layar nggak pernah, karena malu anaknya gitu. Jadi cuman itu aja. Jadi pada saat mungkin urusan sama, karena yang karyawan yang ada di sini tuh produksi, nah saya sendiri tuh masih yang untuk memegang akuntansi itu kan butuhkan hanya CEO, CMO, maksudnya yang CMO merangkap CFO. FO itu finansial ya, sama produksi. Satu lagi distribusi, kan kita kerjasama dengan mitra kurir. Udah itu aja, 4 aja, nggak usah banyak-banyak katanya. Karena nanti akan
akan berkembang sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya kebutuhan konten kreator kan kita tidak tiap hari butuh konten kreator itu dia bekerja terus. Dia bisa freelance, ya kan, pada saat misalnya seminggu sekali dia datang yang ngambil konten sebanyak-banyaknya, nanti tinggal disetor ke saya yang nanti atau ini yang akan upload ke medsos gitu. Nah, ada posisi-posisi tertentu yang kita udahlah freelance aja. Tapi yang utama itu yang 4 itu. Nah, sementara posisi CFO itu ya mungkin saya masih ada di sana gitu, yang untuk finansial, karena memang kalau kita yang masih yang baru berkembang, kita masih belum wajib untuk memiliki akuntan pribadi, itu masih belum wajib, kecuali sudah omset 1 bulan misalnya 500 juta, 1M, barulah kita rekrut akuntan pribadi karena banyak banget yang diurus. Tapi kalau yang sekarang masih bisa kita ini sendiri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi terlewat tentang manajemennya Umi. Akan disampaikan oleh teman saya. Gimana sistem manajemen yang diterapkan di perusahaan ini? Sistem manajemen yang dilakukan itu memang masih yang sederhana ya, uang masuk uang keluar, kan ada omset hariannya itu berapa gitu kan, dicatat misalnya hari ini omsetnya berapa, kemudian besok berapa, nanti per minggu itu berapa, pemakaian bahan-bahan itu selama 1 minggu itu berapa ngabisin, baru nanti kita tahu di situ apa sih margin dan laba yang kita dapat. Jadi masih menggunakan manual dan digital juga masih digital. Jadi untuk saya sendiri yang saya terapkan untuk manajemen keuangan, HPP dari produksinya itu, HPP dari biaya produksi itu 50-60% itu saya harus disiplin untuk larikan ke modal. Baik, Umi, ke pertanyaan terakhir ini Umi, terkait dengan SDM tadi, baik lagi, apakah pernah Umi itu merekrutmen pekerja yang kurang kompeten gitu, misalnya nggak sesuai sama bidangnya gitu, nggak sesuai sama yang dilampirkan pada saat melamar gitu Umi, sering, dan makanya, apa penyebabnya gitu? Sering. Jadi penyebabnya itu kadang-kadang mereka nggak jujur dengan latar belakangnya gitu. Misalnya mereka tidak punya pengalaman, tapi ngomongnya punya pengalaman untuk biar bisa notice ke kita gitu, biar bisa itu. Tapi ada banyak banget lah pokoknya seperti itu. Akhirnya mereka masuk kerja di sini sudah 3 bulan, tiba-tiba hilang juga tanpa pemberitahuan. Itu yang saya bilang behavior dari orang Lombok itu kayak gitu, maksudnya masih minim etika dan adabnya tuh masih itu. Nah itu kayaknya saya tuh sudah selalu saya notice, mudah-mudahan ada nanti ke depan untuk kayak pelatihan atau workshop tentang SDM ini. Nah, SDM ini juga kunci utama pelaku usaha supaya dia bisa scale up. Salah satunya SDM. Manajemen keuangan kita udah bagus, layout kita udah bagus, semua udah bagus. SDM-nya kita nggak ketemu, nggak jalan. Baik, jadi cukup sekian wawancara kami bersama Umi Nana. Selanjutnya kami akan menampilkan dari layout dari Dapur Aisyah.
apabila nanti usahanya itu lebih bisa berkembang lagi dan mungkin bisa nanti untuk memperluas lahan gitu. Mungkin saran dari kami itu nanti untuk peralatannya bisa dipisah gitu untuk penaruhan untuk letak bahannya. Dan nanti dia lebih efisien lagi, soalnya kan kalau misalkan masih bahannya sama alatnya itu nyatu, mungkin nanti ada kontaminasi lain, kayak misalkan juga itu kan bisa memperhambat efisiensi kayak jalannya gitu. Kan ada ngambil bahan tuh, terus nanti tiba-tiba ada juga yang mau masukin ke mesinnya, mungkin nanti suatu saat mungkin kalau misalkan produksinya lagi banyak bahan, kalau misalkan tata letaknya agak seperti ini, nanti bisa terjadi kecelakaan kerja, mungkin saling tabrakan kerjanya. Siap. Oke, ternyata juga dekat ya. Dapur Aisyah, Local brand to global market. jangan lupa datang. See you.